terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 4 November 2025 di mana kita memperingati Santo Carolus Borromeus Uskup. Mari kita berdoa. Karena Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemimpin mulia, Bapa bijaksana yang hari ini kita peringati, kini berjaya penuh sukacita di surga Bapa. Diberi beban memegang pimpinan selaku guru imam umat baru dengan teladan memberi bimbingan di keuskupan. Semoga kita ditolong oleh doanya dan menerima pengampunan dosa, dihantarkannya menuju ke surga menghadap Bapa. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra Penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Tuhan yang Maha membaharui segalanya, kuatkanlah kiranya dalam umat-Mu semangat yang memenuhi uskup-Mu, Santo Carolus Borromeus. Semoga gereja-Mu selalu diperbaharui dan semakin menyerupai Kristus sehingga sanggup menunjukkan wajah Kristus kepada dunia. Sebab Dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke segala jalan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan Tuan, 'Apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan, sekalipun demikian masih ada tempat.' Maka Tuhan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun daripada undangan itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Kristus. Saya pertama kali dengar kata Carolus itu, nama Carolus itu karena rumah sakit di Jakarta. Karena nenek saya dulu dirawat di sana. Kemudian juga saya mendengar kata Borromeus, ada juga rumah sakit di Bandung. Ternyata setelah beberapa waktu saya kenal beberapa suster CB yang mempunyai pengalaman pribadi. Ya. Pengalaman tentang Bunda Maria, bintang samudra. Maka kemudian Ibu Elizabeth Gruyters, pendiri dari kongregasi Carolus Borromeus yang terkenal di Indonesia, yang dikenal. Karena di sana ada sekolah Tarakanita, lalu rumah sakit Carolus Borromeus, dan beberapa rumah sakit di Jogja. Pakai panti rapi, panti rahayu, panti apa begitu. Semuanya mengacu kepada semangat Santo Carolus Borromeus yang kita peringati pada hari ini. Siapakah Santo Carolus Borromeus? Beliau adalah seorang uskup yang cerdas, ya,
yang humble, bijaksana. Karena itu sejak muda dia diangkat sebagai kardinal. Siapa yang mengangkatnya? Masih ada hubungan kekerabatan dengan Paus waktu itu. Ya. Dan dia diangkat menjadi uskup Milan, ya, lalu menjadi kardinal. Dan pada waktu dia bertugas, ya, banyak penyakit yang belum ditemukan obatnya. Itu penyakit pes, sakit perut, ya, diare, dan kemudian dia juga meninggal karena sakit. Ya. Carolus telah mendedikasikan hidupnya bagi gereja dan terutama orang-orang miskin. Ya. Yang boleh katakan tidak membuat dia terkenal. Karena membantu orang-orang kecil tidak ada apanya, hanya di belakang layar. Tetapi gereja mencatatnya. Karena itu orang tidak usah repot, harus berkarya besar, terkenal, tidak perlu. Roh Kudus itu menilai setiap orang, ya, yang bekerja dengan seluruh hatinya. Bahkan juga kita akan mendengar nanti ada seorang dokter yang suka bermain surfing, terasanya dari Brasil, ya. Dia akan menjadi juga dibeatifikasi. Sekarang kita kembali kepada Carolus Borromeus yang telah memberikan diri seutuhnya bagi kehidupan menggereja, baik sebagai pemimpin rohani yang juga memperhatikan kehidupan jasmani. Jadi boleh katakan altar dan pasar itu bekerja bersama, bukan duduk-duduk saja di singgasana memakai pakaian hebat, tapi menyapa umat dengan hal kecil, senyum, sapa, salam, ya, dan memperhatikan dan mempunyai kepedulian dengan seluruh situasi yang dialami. Dan ini tentu karisma seseorang. Dan passion adalah mengasihi orang-orang kecil. Maka Injil pada hari ini membahas tentang bagaimana seorang yang mempunyai perjamuan itu mengundang orang-orang yang hebat, tapi orang-orang itu beralasan, karena itu dia berpihak kepada orang-orang kecil yang lebih lapar daripada orang-orang kaya yang sudah biasa makan yang enak. Tapi bagi orang miskin mungkin baru pertama kali, karena itu dipaksa. Kenapa dipaksa? Karena orang-orang kecil kalau diundang ke pesta besar, pejabat-pejabat itu merasa tidak pantas, maka dipaksa. Ya. Tapi digambarkan dalam Injil masih kosong, cari lagi yang lain. Itulah cara Tuhan. Ya. Kalau orang-orang besar tidak mau, maka orang kecil yang akan diambil. Kalau kita tidak bisa melaksanakan hal-hal besar, tidak perlu. Kita melaksanakan hal-hal kecil dengan seluruh hati dan jiwa raga kita. Sehingga hasilnya adalah maksimal. Kenapa? Kita melakukannya dengan seluruh hati. Dan itu yang dibuat oleh Ibu Elizabeth Gruyters terhadap gadis-gadis yang dibuatnya di Maastricht, yang kemudian bertumbuh dan berkembang terutama di Indonesia. Mengikuti semangat Santo Carolus Borromeus yang peduli kepada orang-orang kecil, yang hidup dalam kerendahan hati bukan dengan kesombongan, yang hidup dalam kesederhanaan bukan kemewahan, yang hidup dalam mengerti orang lain bukan untuk berkuasa, yang mau melayani orang bukan untuk dilayani. Inilah semangat Santo Carolus Borromeus yang kita peringati pada hari ini, yang mana Injil membahas tentang kasih itu. Selalu memberikan yang terbaik. Walaupun kadang-kadang kasih juga harus memaksa, seperti seorang ibu yang menghadapi anak sakit tidak mau makan, dipaksa makan supaya dia tetap sehat. Demikian pula Tuhan kadang-kadang memaksa kita supaya kita faham dan sadar bahwa Dia mengasihi kita dan kita bersikap pasif, masa bodoh. Karena itu Tuhan membentak kita, memberikan kepada kita tekanan supaya kita sadar bahwa Tuhan mengasihi. Sebagaimana dilakukan oleh Santo Carolus Borromeus, hadir dalam diri orang-orang kecil, menyapanya, memeluknya, dan juga memberikan obat baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan ini adalah teladan bagi seorang yang besar seperti Carolus Borromeus
yang tetap melayani orang-orang kecil, kan di dalam hatinya hanya ada Kristus yang melayani. Tuhan memberkati. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami, para suster CB, selamat merayakan Pesta Pelindung. Amin.